Kita ini sekarang seperti terperangkap di tengah badai corona. Maaf. Saya Bang Den. Dan saya Kak Beda. Kami Road Trip Indonesia. Menelusuri pelosok Nusantara. Menari di birunya samudra, bernyanyi di lembah-lembah belantara. Dusun dan kota, kemana saja. Ya di sini anginnya memang kencang, jadi kalau ada suara angin harap dimaklumi saja. Jadi kita ini sekarang ini lagi terperangkap di tengah badai corona. Sampai di kota Palu, masalah virus corona ini merebak sedemikian cepatnya dan korban-korban berjatuhan. Info terakhir waktu kita sekarang rekaman video ini, 760 orang positif dan sudah 58 orang yang meninggal dunia. Akhirnya kita putuskan kita menetap dulu di Palu karena kita tidak bisa melanjutkan perjalanan. Terus mau kembali juga masih terlalu jauh ya, ke Jakarta, apalagi ke kampung halaman, sepertinya tidak mungkin. Seharusnya kita udah bergerak ke Gorontalo, Manado ya. Dan kita akhirnya kos. Kita cari tempat kos, dan kita dapat tempat kos kebetulan. Ini kita di tempat kos, view-nya di belakang bagus juga, dan ini ada di pinggiran kota Palu ya. Di atas perbukitan. Jadi kalau malam itu lampu-lampu kota Palu itu kelihatan dari sini ya sayang ya. Yeah. Nah ini di sini kita biasanya tiap malam makan. Semenjak kita kos di sini kita sudah 1 minggu dan belum pernah kita makan malam selain di belum pernah kita makan di dalam. Kita selalu makannya di sini. Jadi kita doakan ya road tripper, semoga musibah ini, wabah ini bisa berlalu. Ini pemirsa, kita bikin disinfektan sendiri. Dari apa namanya? Karbol. Ya kita lihat dari YouTube lah. Oh, lihat di YouTube, karbol campur sama pemutih pakaian ya. Jadi kita semprot-semprot, kita siram-siram, kita pel, lap-lap kursi. Nah ini baru kopi beneran. Tapi aku itu. Ini bersih nggak sayang? Bersih dong. Ah bersih. Ini kita isi dulu. Kalau aku minumnya teh, Bang Den tuh minumnya teh hijau. Nah, tak beda tuh tega ngasihnya tuh cangkir plastik. Bagi petualang tuh nggak boleh kita pakai barang-barang plastik. Oke. Tempatmu. Road tripper, teh hijau. Tutup dong. Dan di sini sepi, jadi kita tenang. Bisa menyendiri dan mengisolasi. Sebetulnya rumah Om Ilyas ya, Om Ilyas sama Eka juga dia kan sudah kasih tempat ya, sama aja ada kamar AC gitu, cuma itu ada di tengah kota dan deket bengkel gitu, jadi orang hilir mudik ya, gitu betul. Ya. Karena ramai di situ. Teman-teman di Palu ini udah memberikan kita juga alternatif penginapan, ada di rumahnya, ada di rumah orang tuanya, banyak sih pilihan-pilihannya dari Om Ilyas, dari Om Jack. Cuma akhirnya kita ingin betul-betul menyendiri, itulah kenapa kita putuskan kos ya. Resikonya kalau kita mau pulang ke Jakarta panjang, resikonya kita harus naik kapal atau naik pesawat, ketemu orang banyak. Itu yang harus kita hindari dalam menghadapi situasi virus corona ini. Mau lanjut juga begitu, kita pasti akan ketemu banyak orang dan itu yang paling harus dihindari. Sementara kita tidak ada yang tahu kapan Road Trip Indonesia bisa melanjutkan perjalanannya lagi, dan tidak ada yang tahu juga kapan virus corona ini bisa selesai ya, bisa cepat selesai atau tidak. Kita juga nggak tahu apakah ini baru awal atau ini sudah pertengahan atau ini sudah puncak, tidak ada yang tahu. Di sini kita akan memantau terus sambil menjadi saksi dari sebuah era di mana bumi sedang mendapatkan serangan yang mematikan dari makhluk asing yang bernama COVID-19. Sudah banyak korban berjatuhan, entah berapa lagi. Semoga bumi selamat, semoga kita selamat. Amin, amin ya. Kita juga di sini mengikuti himbauan pemerintah untuk mengisolasi diri. Jadi kita tidak ketemu siapa-siapa, tidak keluar kalau tidak penting. Kita stok makanan sedikit untuk beberapa hari ke depan. Hanya sekali-sekali kalau stok makanan kita habis baru kita ke warung ya. Hanya itu aja kita keluar dan ketemu orang. Itu pun dengan cuci tangan, pulang dari warung kita langsung mandi, pakaian langsung kita rendam pakai air sabun ya. Jadi memang tidak bisa kita anggap enteng. Kita tidak boleh ambil risiko dan nggak bisa main-main dengan virus corona ini. Jadi satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah mengikuti dan patuh pada himbauan pemerintah. Itu saja. Jaga jarak, hindari keramaian, dan di rumah aja. Nah, kalau di sini kita tinggal cukup nyaman ya sayang ya. Nyaman. Matahari di sini cukup banyak dan di sini kita bisa olahraga tiap pagi membakar
sinar matahari, naik sepeda, jogging. Terbakar sinar matahari. Ya, terbakar sinar matahari pagi. Dari pagi sampai sore gini masih Ya, matahari. ini mataharinya bagus sekali, luar biasa, dan banyak angin di sini. Aku mau titip stok makanan kita. Ini aku udah rebus ayamnya, tapi karena nggak ada kulkas, mau titip di kakak kos. Kakak kos. Ya, beginilah nasib kita sekarang. Ya, terlunta-lunta. Terlunta-lunta. Nggak juga sih. Mau jalan nggak bisa, mau pulang nggak bisa. Ini kita maksud dengan terjebak. Oh iya, ada gitu juga penjualan kaos kita Ya, sekarang berkurang. Ya, penjualan kaos tapi kita ya stop. dimaklumi semua orang pasti dalam bisnisnya. Ya, kita nggak tahu nih berapa lama nih keuangan kita bisa bertahan. Kita punya kaos baru juga ya. Iya. Pas Nih. lagi kita ngeluarin kaos baru. Iya, Ya. pas kita ngeluarin kaos baru, tiba-tiba virus corona begini, ya sudah nyungsep lah kita. Ini belakangnya bagus loh tulisannya nih. Tuh. Kelihatan nggak sih? Nggak. Tuh, Ya. kelihatan nggak? Ya, kamu gitu aja. Ya. Kamu Jadi, gitu aja ngomong. Ya, road tripper. Ya, apa? Ini baju kita ya. Belakangnya Ini tuh belakangnya, keren. ini depannya. Ya. Ada lengan pendek, ada lengan panjang. Anak-anak juga ada kan? Anak-anak. Ya, jadi Ya, tapi semuanya lah, bukan cuma kita. Dampaknya itu ke semua lini. Jadinya apa mau dikata ya? dampak ekonomi memang langsung terasa ya buat kita-kita nih yang kerja harian. Jualan kaos buat makan besok, buat beli solar. Ya, sementara kita nikmati dulu di sini. Ya. Ya, mungkin Badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Bang Den bisa kerja di rumah, yaitu ngedit-ngedit. Ya, semua orang kan mau. Cuman masalahnya kerja dari rumah ini, work from home WFH ini dimaknai oleh Kak Beda bahwa Bang Den harus nyuci, Bang Den harus nyapu ngepel, Bang Den harus enggak, kalau masak Kak Beda. Iya, Cuman nganterin ke pasar, nganterin ke warung. Nah, itu. Iya dong, karena kita kan tinggalnya di pinggiran kota, kita jauh dari warung, Ya, ya. jauh dari toko-toko begitulah. Sebelah sini mana sekarang? Rolling senja di bengkel, tapi nanti mau dianterin sama Om Ilham, tenang aja. Ya, jadi alhamdulillah kita ketemu dengan Opa yang punya kosan. Opanya baik. Kita tawar, kamu udah bilang sayang kita diskon 50%. Sebenarnya bukan diskon, kita minta bantuannya ya kan. Ya, nih Seling Senja mau datang karena kemarin itu ada di bengkelnya Om Ilham para kauto kan, kita titip. Katanya sih udah dekat, barusan di nelpon. Masih ada Oh, mantap. Salam corona, salam corona. Halo, tuh. Hei, mana Om? Di mana dia? Baru kita dapat informasi kemarin tuh Palu aman, sekarang baru dapat informasi kita sudah ada positif. Yang kemarin itu kali yang suspek tuh ya? Ini pagi ini matahari lagi bagus banget nih, cerah di kosan kita, makanya kita senang banget nih dengan pemandangan dari tempat kos kita ini tuh, pemandangan kota Palu di bawah. Kalau malam, wih, lampu-lampunya semua. Seling senja kita jemur nih dari tadi. Jadi selain udah disemprot disinfektan, semprotnya 2 kali semua dalam-dalamnya. Kayak gitu kita jemur matahari ini sudah hampir 1 jam. Berjemur panas matahari, jadi bukan manusia aja yang harus dijemur matahari. Seling senja juga mobil kita ini kita jemur semua karena kemarin baru pulang dari bengkel. Bengkelnya di Jalan Maleo pula lagi. Jadi satu-satu kasus yang kemarin sudah terdeteksi di kota Palu itu tinggalnya di Jalan Maleo. Sama jalannya dengan bengkel mobil kita. Bengkel Paraka Otonya Om Ilham. Ya, kita jaga-jaga antisipasi aja. Oh, terik mataharinya tuh. Pas. Mantap. Ini lagi masalah isu corona, jadi kita pakai masker. Pagi ini kita lagi olahraga, berbakar sinar matahari. Dan ini memang lagi terik matahari, juga sambil jogging-jogging jalan kaki. Jatuh. Kenapa didorong? Udah. Hmm? Gak tahu.
apa udah. Ayo, jemur badanmu dengan matahari. Kalau jemur matahari itu sudah kita lakukan sejak 4 tahun yang lalu. Lihatlah kulit kita menghitam karena matahari, tapi sehat. Sekarang orang baru disuruh berjemur-jemur. Kemarin ketakutan, takut perawatannya rugi. Sekarang jemur. Hitam ya? Takut hitam, perawatannya mahal. Sekarang harus berjemur demi membunuh virus-virus jahat itu. Wah, kamu udah keringetan tuh mukanya. Udah keringatan, sudah hitam eksotis. Bukan. Bermatahari Nusantara, ini yang selalu kita bilang bahwa matahari Nusantara ini berkah buat kita. Bukan sesuatu yang harus dihindari. Jadi orang Indonesia takut dengan matahari, rugi tahu. Kita nikmati, kita syukuri alam matahari yang indah yang luar biasa ini, ya. Ting. Ya, road tripper, kita coba, ya nggak? Nggak bisa. Hah? Nggak bisa satu tangan. Ya, dalam situasi seperti ini kita diharapkan untuk tetap tenang, tidak panik buying dan tidak paranoid. Walaupun memang situasinya cukup bikin deg-degan juga ya, karena situasi seperti ini ya sayangnya. Buat teman-teman para petualang, para traveler, ini saatnya kita untuk berhenti dulu sementara untuk mengeksplor Indonesia maupun mengeksplor dunia, karena situasinya memang belum memungkinkan. Buat para youtuber juga, kalau bisa momen ini kita saling mendukung semuanya untuk memberikan edukasi dan pendidikan buat masyarakat Indonesia ini masih belum banyak yang betul-betul paham tentang bahayanya COVID, terutama di kalangan grassroots ya. Mereka masih santai, atau juga bukan mungkin santai, tapi memang karena keadaan memaksa. Karena mereka kalau tidak kerja, tidak keluar rumah, mereka tidak makan. Nah, ini kita lagi berada di sebuah lapangan, ini tempat kita jogging-jogging atau kita main sepeda. Dekat sekali dengan tempat kos kita di pinggiran kota Palu. Ini nama daerahnya apa ya, sayang ya? Kamu ingat gak nama daerahnya nih? Hah? Tanamodindi. Tanamodindi. Masih Tanamodindi. Paboyo. Oh, Paboyo sana itu Iya. yang asramanya. Ya, Paboyo dekat asrama polisi nih. Iya. Paboyo. Ini kalau nggak salah sih masuk ke Palu Selatan ini. Nah, balik kita. Ayo, balik. Balik ke kos. Nggak bawa minum tadi, lupa kan? Udah keringetan belum? Dah. Cukup olahraganya dan kita bikin video buat road tripper. Terlalu curam. Jangan sayang, tantangannya. Woi. Misruk lu. Downhill tapi. Wow. Gak bisa ini tanahnya. Pasir. Gak bisa. Oh. Ini kalau Om Liwa sama Mami Erin ini jago ini. Ya, jangan lupa subscribe channel YouTube Roadtrip Indonesia. Roadtrip Indonesia punya kaos edisi terbaru. Ini lengan pendek, ada warna kuning juga, lengan panjang juga ada. Untuk pemesanannya ada di kolom deskripsi di bawah. Setelah video ini akan kita lanjutkan video yang perjalanan kita terakhir di Makassar sampai dengan perjalanan kita ke Palu. Karena video ini kami tampilkan untuk merespon dari isu COVID-19 atau virus corona ini.